Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman saat ini? Sehat? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kesehatan. Nah teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar mengenai diagram lingkaran, di mana yang akan kita bahas adalah pengertian dan cara menghitung diagram lingkaran. Masih bersama Bapak Jajang Suryana dari SMP Negeri 3 Tarogong Kidul. Pengertian diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Diagram lingkaran dibagi menjadi bagian-bagian yang sesuai dengan data yang disajikan. Luas dari bagian-bagian tersebut sebanding dengan sudut pusat lingkaran dan banyak data yang disajikan. Kemudian dengan menggunakan diagram lingkaran, semua orang akan mudah memvisualisasikan data sehingga data akan mudah dipahami dan lebih gampang. Sekarang jenis-jenis diagram lingkaran. Ada 3 jenis diagram lingkaran. Yang pertama, ada diagram lingkaran biasa, merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk angka. Kemudian yang kedua, diagram lingkaran derajat, merupakan diagram yang menggunakan data dalam bentuk derajat. Biasanya, perhitungan akan berfokus pada besarnya sudut suatu bagian dan sudut total, yaitu 360 derajat. Yang ketiga, ada diagram lingkaran persen, merupakan diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk persen. Perhitungan akan berfokus pada besarnya persentase suatu bagian dan keseluruhan bagian, yaitu 100%. Kemudian, cara menghitung diagram lingkaran. Bagaimana cara menghitung diagram lingkaran? Nah, kita akan bahas satu. Yang pertama, cara menghitung diagram lingkaran biasa. Untuk lingkaran biasa yang berbentuk angka, kita dapat menghitungnya sesuai dengan rumus umum berikut ini, yaitu data yang ditanyakan sama dengan total data dikurang data total yang diketahui. Jadi, kita hanya perlu memasukkan data sesuai dengan apa yang diketahui. Contoh, misal di sini ada diagram lingkaran di mana padi 25 kg, jagung 50 kg, kacang 45 kg, sedangkan gandum tidak diketahui. Nah, di sini soalnya, jika hasil seluruh panen adalah 200 kg, berapa kilogramkah gandum yang dihasilkan? Maka kita jawab, jadi banyak gandum itu sama dengan jumlah seluruh hasil panen dikurangi jumlah hasil panen yang diketahui. Berarti 200 dikurangi dalam kurung 25 ditambah 50 ditambah 45. Jadi 200 dikurangi 120 sama dengan 80 kg. Atau teman-teman bisa juga menghitungnya dengan cara 200 dikurangi 25 dikurangi 50 dikurangi 45. Maka jumlahnya hasilnya akan sama 80 kg. Kemudian cara yang kedua, cara menghitung diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Untuk mencari nilai dari diagram lingkaran dalam derajat, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah seluruh yang diketahui, maka nilai yang ditanyakan sama dengan nilai sudut yang ditanyakan dibagi 360 derajat kali nilai total. Atau jika yang diketahuinya bagian dari lingkaran tersebut, maka rumus yang digunakannya adalah nilai yang ditanyakan sama dengan nilai sudut yang ditanyakan dibagi nilai sudut yang diketahui kali nilai bagian yang diketahui. Contoh 1. Di sini ada padi 30 derajat, kemudian jagungnya belum diketahui, kacang belum diketahui, dan gandum belum diketahui. Jika hasil seluruh panen adalah 240
kg, berapa kilogramkah masing-masing hasil panen? Berarti kita harus cari padi, jagung, kacang, dan gandum itu berapa masing-masing beratnya. Nah, kita jawab. Nah, yang sekarang banyak padi. Padi sama dengan 30 derajat. 30 derajat itu didapatkan dari data yang ada pada soal. Jadi 30 derajat dibagi 360 derajat kali 240 derajat sama dengan 20 kg. Kenapa menggunakan 360 derajat? Karena yang diketahui adalah seluruh hasil panen. Jadi seluruh padi, jagung, kacang, dan gandum jika dijumlahkan adalah 240 kg. Maka kita menggunakan pembaginya 360 derajat. Kemudian banyak jagung, yaitu 90 derajat dibagi 360 derajat kali 240 sama dengan 60 kg. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana 90 derajat itu? Nah, 90 derajat itu didapat dari 1/4 bagian lingkaran kali 360. Ya, maka didapatkan 90 derajat. Kemudian karena kacang juga sama besar sudutnya 90 derajat, maka banyaknya kacang sama seperti jagung. 90 derajat dibagi 360 derajat kali 240 sama dengan 60 kg. Kemudian banyak gandum sama dengan 150 derajat dibagi 360 derajat kali 240 sama dengan 100 kg. Teman-teman mungkin bertanya, dari mana 150 derajat itu? Nah, 150 derajat itu didapat dari 360 derajat dikurang 30 derajat padi, kemudian dikurang lagi 90 derajat jagung, dan 90 derajat kacang, maka didapatkan 105. Nah, kemudian contoh 2. Nah, di sini ada padi 30 derajat, kemudian kacang dan gandum belum diketahui. Soalnya, jika hasil panen padi adalah 30 kg, berapa kilogramkah hasil panen kacang dan gandum? Nah, dalam soal ini yang diketahui hanya hasil panen padi, berarti tidak seluruhnya. Maka kita jawab, nah di sini karena yang diketahui nilai bagian dari data yang ada dalam diagram tersebut, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu nilai yang ditanyakan sama dengan nilai sudut yang ditanyakan dibagi nilai sudut yang diketahui dikali nilai bagian yang diketahui. Sehingga kita dapatkan banyak kacang sama dengan 180 derajat dibagi 30 derajat kali 30 sama dengan 180. Dari mana 180 itu? Nah, 180 itu didapat dari setengah bagian lingkaran. Karena seluruh lingkaran itu 360 derajat, maka setengah dari lingkaran itu adalah setengah dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Yang 30 derajat itu besar sudut padi, kemudian yang 30 itu banyaknya padi. Kemudian banyak gandum. Berarti banyak gandum itu 150 derajat dibagi 30 derajat kali 30 sama dengan 150 kg. Nah, 150 derajat itu didapat dari 360 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 180 derajat. Kemudian yang ketiga, cara menghitung diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, untuk mencari nilai dari diagram lingkaran dalam bentuk persen, rumus yang digunakan itu sama dengan rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Cuma di sini yang membedakannya dalam bentuk persen. Jadi nilai yang ditanyakan itu sama dengan nilai persen yang ditanyakan per 100% kali nilai total. Atau nilai yang ditanyakan sama dengan nilai persen yang ditanyakan dibagi nilai persen yang diketahui kali nilai yang diketahui. Nah, contoh satunya ya di sini ada padi 15%, jagung, kacang dan gandum belum diketahui. Soalnya, jika hasil seluruh panen adalah 200 kg, berapa kilogramkah masing-masing hasil panen? Maka kita jawab,
banyak padi sama dengan 15% dibagi 100% kali 200 sama dengan 30 kg. Ya, karena padi sudah diketahui 15%, maka kita tinggal masukkan 15% per 100%. Mengapa kita gunakan 100%? Karena yang diketahui jumlah seluruh panen. Artinya, yang 200 itu jumlah padi, jagung, kacang, dan gandum dijumlahkan, yang hasilnya 200 kg. Kemudian, banyak jagung. Banyak jagung sama dengan 25% per 100% kali 200 sama dengan 50 kg. Mungkin sama teman-teman bertanya dari mana 25% itu? Nah, 25% itu didapat dari setengah bagian lingkaran. Bukan setengah, tapi seperempat bagian lingkaran. Artinya 1/4 dikali 100, maka 25%. Ya, sama juga banyaknya kacang, karena persennya sama dengan jagung, maka 25% dibagi 100% kali 200 sama dengan 50 kg. Kemudian banyak gandum sama dengan 35% per 100% kali 200 sama dengan 70 kg. Nah, dari mana 35? Nah, 35 itu didapat dari 100% dikurang 15% dikurang 25% dikurang 25%. Hasilnya 35%. Nah, kalau kita jumlahkan banyak padi, jagung, kacang, dan gandum, 30 tambah 50 80 tambah 50 130 tambah 70 sama dengan 200, berarti cocok dengan yang diketahui pada. Kemudian contoh 2. Nah, di sini ada padi 15%, kemudian kacang dan gandum masih ditanyakan. Soalnya, jika hasil panen padi adalah 30 kg, berapa kilogramkah hasil panen kacang dan gandum? Nah, jawab. Nah, karena yang diketahui nilai bagian dari data yang ada dalam diagram lingkaran tersebut, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu nilai yang ditanyakan sama dengan nilai persen yang ditanyakan dibagi nilai persen yang diketahui kali nilai bagian yang diketahui. Ya, berarti banyak kacang 50% dibagi 15% kali 30 sama dengan 100 kg. Nah, teman-teman, dari mana 50%? Ya, kita lihat kacang. Kacang itu kan setengahnya dari lingkaran. Dimana kalau persen itu kan 100%, maka setengah kali 100 sama dengan setengah kali 100% sama dengan 50%. Kemudian banyak gandum, 35% dibagi 15% kali 30 sama dengan 70 kg. Nah, 35% itu dari mana? Yaitu didapat dari 100 dikurangi 15% dikurangi 50%. Nah, kemudian untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman, silakan kerjakan soal latihan berikut ya. Nah, kemudian stop dulu videonya agar teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu. Kemudian nanti lihat hasilnya. Nah, ini soal latihannya teman-teman. Ya, yang pertama ada ayam, kambing, dan bebek, di mana bebek yang diketahui 130 derajat. Pertanyaannya, jika jumlah seluruh hewan peliharaan Pak Tani 180 ekor, berapakah jumlah ayam Pak Tani? Ini yang diketahui adalah seluruh hewan peliharaan. Nah, kemudian yang kedua, ada jeruk, jambu 20%, dan mangga. Pertanyaannya, jika jumlah jambu Bu Tani adalah 120 buah, berapakah jumlah jeruk Bu Tani? Jadi yang diketahuinya itu hanya jumlah jambu. Ya, silakan teman-teman skip dulu. Bukan skip, stop dulu ya. Silakan teman-teman kerjakan. Ya, kalau sudah beres, nanti teman-teman bisa lanjutkan videonya. Selamat bekerja teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah menghitung, sudah ada jawabannya, maka kita lihat jawabannya. Lihat jawabannya. Ya, jumlah ayamnya itu adalah 50 derajat per 360 derajat kali 180 sama dengan 25 ekor.
Kalau teman-teman jawabannya 25 ekor, berarti teman-teman sudah paham dengan materi diagram lingkaran. Nah, kita cocokkan lagi yang kedua. Yang kedua itu ditanyakan jumlah jeruk. Maka jumlah jeruk itu 30% dibagi 20% kali 120 sama dengan 180 buah. Kalau jawaban teman-teman sudah sama, berarti teman-teman sudah paham, sudah memahami materi tentang diagram lingkaran. Selamat ya teman-teman. Ya, terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.